Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, para sesepuh dan senior, serta hadirin sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Sejak saya dan Ibu Silviana Murni, yang biasa kita panggil Mpok Silvi, mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada tanggal 23 September 2016 yang lalu, tantangan yang kami hadapi tidaklah semakin ringan. Paling tidak, siang dan malam, di kala panas dan hujan, kami telah melakukan gerilya lapangan ke 36 kecamatan dari 44 kecamatan di 5 kota dan 1 kabupaten yang ada di Jakarta. Istilah gerilya lapangan ini saya adopsi dari operasi tempur Panglima Besar Jenderal Sudirman, menyatu dengan rakyat, menyiapkan kantong-kantong perjuangan, serta timbul dan tenggelam di saat-saat yang tepat bersama rakyat. Itu adalah sebagian prinsip dari gerilya lapangan yang saya terapkan saat ini. Bahkan sahabat-sahabat saya dari awak media terkejut sewaktu beberapa hari yang lalu saya melakukan gerilya lapangan dengan long march belasan kilometer menyusuri jalan-jalan sempit di Cengkareng untuk menyapa rakyat, mendengar keluh kesah mereka, mencatat dan memperhatikan asa dan harapan mereka. Menurut para jurnalis, ini adalah kerja lapangan yang cukup melelahkan dan membutuhkan stamina yang prima. Dengan demikian, sebagaimana Panglima Besar Sudirman dulu berjuang, meskipun dengan sumber daya yang terbatas, tetapi karena didorong oleh keinginan yang luhur untuk memperjuangkan nasib seluruh rakyat, mulai lapisan terbawah sampai dengan elit, insya Allah perjuangan kami diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan yang tidak mudah itu pula harus kami alami hari ini, di mana saya harus berbicara di depan 149 jenderal, laksamana, marsikal, purnawirawan TNI dan Polri, para perwira menengah purnawirawan yang semuanya pernah mengabdi dan bertugas di jajaran TNI dan Polri, serta berbagai lembaga negara dan dunia profesi. Suatu kesempatan yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Pantas saja, Bapak Ibu sekalian, terus terang mata saya tadi agak silau begitu masuk, bukan karena sorot kamera, tapi karena kilauan bintang para jenderal ini. Luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang telah mengabdi untuk TNI, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Tentu ini adalah suatu kehormatan bagi saya dan Pok Silvi dapat bertatap muka secara langsung dengan para sesepuh dan senior yang sangat saya banggakan. Mengapa tantangan ini tidak mudah? Saya mendengar dan mengerti bahwa banyak senior di TNI yang menyayangkan mengapa saya harus mengakhiri ikatan dinas di TNI pada usia yang relatif muda. Bahkan seorang jenderal bintang 3 purnawirawan yang sangat mensupport saya memberitahu saya betapa sulitnya beliau meyakinkan para senior di TNI bahwa langkah Agus mengikuti laga Pilkada DKI ini
adalah suatu langkah yang tepat untuk kemaslahatan rakyat. Dengan rendah hati, saya mencoba memahami mengapa para senior menghendaki saya tetap berkiprah di TNI. Karena para senior insya Allah menyayangi saya dan berharap agar kelak saya dapat turut menjadi salah satu pemimpin di TNI masa depan dan membawa perubahan yang lebih baik bagi TNI dan negara yang kita cintai. Tentu itu semua adalah harapan yang sangat mulia. Dengan demikian, bagi saya pribadi, hari ini adalah kesempatan emas untuk menjelaskan secara langsung kepada para senior mengapa saya mengakhiri ikatan dinas di TNI lebih cepat dari masa usia pensiun saya dan kemudian maju dalam laga Pilkada DKI Jakarta ini. Kami juga merasa berbahagia karena forum ini juga dihadiri oleh para pemimpin dan pemuka agama, etnis, suku, dan daerah yang membuat Indonesia bangga sebagai bangsa yang majemuk dan kaya budaya. Dengan rasa syukur, saya juga menyambut kehadiran para pemimpin lembaga eksekutif, khususnya para gubernur, wali kota, dan bupati, serta para anggota DPR RI dan DPRD. Di sini juga ada Ketua MPR RI. Terima kasih Bapak Zulkifli Hasan. Tentu insya Allah forum ini semakin semarak karena hadir bersama kita para lawyers, para pendidik, para dokter, para pekerja seni, para pemimpin redaksi, dan tentu saja para fungsionaris partai-partai politik pengusung Agus dan Silvi. Melengkapi rasa syukur kami, saya menyambut dengan sukacita kehadiran generasi penerus bangsa yang insya Allah akan meneruskan estafet kepemimpinan di berbagai lini kehidupan di negeri ini. Generasi bangsa yang memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan Indonesia emas di abad 21 di atas jati diri, nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaannya. Terus terang, hati saya bergetar, tapi juga teduh melihat senyum-senyum para sesepuh dan senior yang dulu pernah mendidik, membimbing, dan memimpin saya selama saya mengikuti pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang 22 tahun yang lalu. Kemudian berlanjut ke Akademi Militer 19 tahun yang lalu, dan selanjutnya sepanjang penugasan saya di jajaran TNI selama 16 tahun. Dengan tulus pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bimbingan dan asuhan para guru dan senior yang saya cintai. Hari ini juga ada surprise bagi saya karena ayah saya, Bapak SBY, juga berkenan menghadiri town hall meeting di hari ini. Terima kasih Pepo. Selama ini kita tahu karena kesibukan tugas beliau dan keinginan untuk mendorong kemandirian saya, beliau hampir tidak pernah hadir dalam acara-acara kampanye saya. Tetapi saya tahu beliau sebagai mentor terus memberikan semangat kepada saya untuk berjuang di medan yang baru ini. Sebagai newcomer dalam dunia politik, saya mulai mengetahui bahwa ada perbedaan yang mendasar antara dunia militer dan dunia politik, antara perang militer dan perang politik. Kalau perang militer musuhnya biasa jelas dan biasanya lokasinya di depan kita. Betul Bapak, para jenderal, Bapak-Bapak sekalian ya. Nah, dalam dunia politik ini musuhnya tidak jelas. Bisa di belakang kita, di depan, di samping, atau di dekat kita sekali.
Kita kira kawan, ternyata lawan, atau sebaliknya. Jadi memang luar biasa kompleksitas yang harus saya hadapi, dan inilah membutuhkan proses pendewasaan dan adaptasi yang cepat untuk mulai merasa nyaman dalam dunia politik yang baru ini. Jadi ini ada istilah terminologi di militer bagi Bapak Ibu yang kurang familiar. Dalam operasi militer biasa kita membuat namanya perkiraan intelligence atau KIR Intel disingkatnya. Nah, dalam membuat KIR Intel dalam perang militer itu tentu rumit karena banyak sekali faktor-faktornya, cuaca, medan, musuh, karakteristik daerah operasi lainnya, dan lain sebagainya. Tapi bagi saya, kalau harus membuat KIR Intel dalam politik, justru saya rasakan lebih banyak ketidakpastiannya. Jadi asumsinya banyak sekali begitu. Asumsinya banyak sekali, 1 sampai dengan 100 mungkin. Dan sangat dinamis, tetapi tentu dari perbedaan-perbedaan itu juga banyak prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip kepemimpinan di dunia militer yang sangat baik untuk diterapkan di dunia profesi manapun, termasuk di politik, pemerintahan, birokrasi, dunia usaha, dan lain sebagainya. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, bahwa saya juga meyakini para senior yang telah lebih dahulu masuk dalam dunia politik tentu merasakan hal yang serupa. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya menyampaikan bahwa hajat dan agenda utama kami dalam town hall meeting hari ini ada 2. Pertama, saya dan Pak Silvi tentu mohon izin dan juga mohon doa restu dari para sesepuh dan senior, termasuk para pemimpin agama, untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode 2017-2022 mendatang. Semoga perjuangan kami mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berdua memiliki cita-cita dan komitmen untuk bersama-sama melakukan perubahan dalam kepemimpinan dan paradigma pembangunan di Jakarta, tentunya ke arah yang lebih baik dari hari ini. Agenda kedua, kehadapan hadirin sekalian, saya akan menyampaikan visi, komitmen, dan juga program-program aksi yang akan kami jalankan jika kami terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI, utamanya dalam upaya memperkokoh semangat NKRI, kebangsaan, kebinekaan, dan patriotisme, serta masa depan Jakarta. Sebelum membahas tema besar tersebut, izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat 10 program unggulan Agus Silvi untuk Jakarta 5 tahun mendatang. 10 program unggulan tersebut adalah: program pertama, bantuan langsung kepada kaum miskin dan kurang mampu. Program kedua, terima kasih, tentu ini akan menjadi prioritas kita. Mengapa? Karena jangan sampai di tengah-tengah gemerlapannya ibu kota, pembangunan infrastruktur yang menjulang tinggi ke langit, tetapi di sekitar kita masih banyak saudara-saudara kita yang makan pun sulit sekali setiap harinya. Program kedua adalah pengangguran, saya ulangi, pengurangan pengangguran dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Kita tahu masih cukup banyak angka pengangguran terbuka saat ini di Jakarta. Kita tidak ingin terlalu lamanya generasi muda terutama kita menganggur, maka justru mereka akan terjerat dalam kasus-kasus kriminalitas yang tentu tidak kita inginkan bersama. Program ketiga adalah peningkatan pendidikan dan kesejahteraan guru. Kita ingin kualitas dan kapasitas pelayanan pendidikan di DKI Jakarta juga semakin baik, di mana kesejahteraan para guru juga ditingkatkan dari hari ke hari. Program keempat adalah peningkatan pelayanan kesehatan. Program kelima, peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan juga stabilisasi harga.
khusus terkait dengan program 5 ini. 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan dalam town hall meeting diselenggarakan di Balai Kartini, di mana mengundang dunia usaha untuk menyentuh harapan besar dari para entrepreneurs dan juga pengusaha di DKI Jakarta, baik pengusaha papan atas maupun pengusaha dunia mikro, kecil, dan menengah. Saya mengatakan kepada mereka semua bahwa pemerintah harus berpihak kepada pelaku dunia usaha dalam konteks kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Jika ekonomi kita meningkat, tentu masyarakat yang hidupnya sangat sulit bisa kita bantu lebih baik lagi. Program ke-6 adalah peningkatan pembangunan infrastruktur dan perumahan. Kita juga tahu banyak sekali permasalahan kekurangan rumah ataupun lahan-lahan hunian bagi masyarakat kita. Kita ingin Jakarta lebih menghadirkan rumah-rumah hunian yang layak, yang sehat, yang berkualitas untuk keluarga-keluarga di Jakarta. Program ke-7 adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang pintar, kreatif, dan juga ramah lingkungan, atau Smart, Creative, and Green City. Program ke-8 adalah peningkatan keamanan kota dan kerukunan warga. Tentu kita ingin tidak hanya terjadi peningkatan ekonomi, tetapi keamanan dan stabilitas di Jakarta menjadi prasyarat mutlak bagi terjadinya economic growth. Dan kita berharap Jakarta semakin hari semakin aman dan semakin kecil angka kriminalitas di ibu kota ini. Program ke-9 adalah penegakan hukum dan keadilan bagi semua. Justice for all. Kita ingin hukum tegak di negeri ini, hukum tegak di Jakarta ini. Jangan sampai kaum lemah tidak mendapatkan bantuan hukum, akhirnya merasa hidupnya tidak pernah diperlakukan secara adil. Ini akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak dan akan menimbulkan banyak sekali masalah lainnya. Program ke-10 adalah peningkatan kualitas pemerintahan dan birokrasi. Tentu saya dan Pok Silvi memiliki komitmen untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dengan birokrasi dan pemerintahan yang efektif, diharapkan pertumbuhan ekonomi Jakarta akan berjalan dengan baik dan kehidupan bermasyarakat di kota Jakarta juga akan berlangsung lebih baik pula. Ke-10 program tersebut bagi kami adalah program-program yang realistis, achievable, dan juga diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang begitu kompleks di Jakarta saat ini. Bapak, Ibu, para sesepuh dan senior yang saya cintai dan saya banggakan, tahun 1999, 15 tahun yang lalu, ketika mengikuti pendidikan di Akademi Militer, saya mendapat kabar bahwa ayah saya, mentor saya, dan sekaligus teladan saya harus mengakhiri ikatan dinasnya di TNI lebih cepat, 5 tahun dari usia pensiun seharusnya. Ketika mendapatkan kabar itu, saya termenung. Terus terang, saya menitikkan air mata dan bertanya-tanya, mengapa Pak SBY, ayah saya, harus berhenti di TNI ketika beliau tinggal selangkah lagi menuju pucuk pimpinan Angkatan Darat dan mungkin juga di TNI. Pada usia yang sangat muda itu, sulit bagi saya untuk memahami hal tersebut, dan bahkan ketika jawabannya pun sudah tersedia, yang saya tahu ayah saya mendapatkan panggilan tugas suci dari rakyat melalui Presiden Republik Indonesia ketika itu untuk berkiprah lebih luas kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya saya mencoba mencerna pesan yang sama yang selalu didengungkan oleh kedua kakek saya almarhum, yang juga adalah pejuang-pejuang di masanya. Yang pertama adalah Bapak Sukoco dan Bapak Sarwo Edi Wibowo, bahwa pengabdian seorang prajurit TNI pada hakikatnya adalah pengabdian kepada
masyarakat, bangsa, dan negara. Belakangan ketika bulan September lalu, gabungan 4 ketua umum partai politik yang mewakili aspirasi rakyat meminta saya untuk maju sebagai calon gubernur DKI. Dengan konsekuensi tentunya saya harus mengakhiri ikatan dinas di TNI dan jauh lebih cepat dibandingkan ayah saya dulu. Barulah saya pelan-pelan memahami benang merah jawaban yang selama ini saya sebenarnya telah temukan, bahwa sekali lagi pengabdian TNI adalah kepada bangsa dan negara. Bagi saya ini adalah panggilan tugas suci, call of duty, mengabdi untuk masyarakat yang lebih luas. Memang saya akui ada rasa khawatir ketika keluar dari zona nyaman di TNI saat itu. Selama ini saya dididik dan dilatih sebagai tentara profesional yang pekerjaannya adalah berlatih dan bertempur. Kini saya harus mengubah pola pikir saya, mempersiapkan diri menjadi pamong praja dan pelayan masyarakat. Ada pertanyaan kepada diri saya sendiri, apakah saya mampu? Rasa khawatir ini sangat manusiawi tentunya. Rasa yang biasa dialami oleh kita, terutama para prajurit di TNI ketika misalnya akan melakukan penerjunan, ketika akan bertempur, atau ketika harus menyambung nyawa. Alhamdulillah, saya berhasil mengalahkan kekhawatiran itu. Kuncinya adalah di tahap persiapan. Karena sesuai teori dan praktik di lapangan yang selama ini saya yakini, persiapan adalah 50% kunci dari kemenangan. Saya bersyukur meskipun saya tidak dipersiapkan oleh keluarga, oleh institusi, oleh negara, bahkan oleh diri sendiri untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, tetapi saya telah ditempa dan juga menempa diri untuk menjadi pemimpin sejak remaja. Jauh sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, sebagian hadirin mungkin mengetahui saya dilahirkan di kompleks stansi militer di Dayakolot, Bandung 38 tahun yang lalu. Saya yakini darah keprajuritan dan patriotisme mengalir di diri saya karena kedua kakek saya adalah prajurit TNI, demikian juga ayah saya. Namun, saya baru benar-benar mengerti arti patriotisme ketika berusia sekitar 8 tahun, di mana hampir 3 tahun saya tinggal dan bersekolah di Dili, Timur Timur, mengikuti orang tua yang menjabat komandan batalion 744 waktu itu. Disitulah saya mengetahui ada ribuan prajurit TNI dan Polri yang bertaruh nyawa mengemban tugas pertempuran demi Sang Merah Putih. Saya masih ingat sekali ibunda saya tercinta, Ibu Ani, bersama para anggota Persit Kartika Chandra Kirana sering menghadiri upacara pemakaman para prajurit yang gugur di medan tugas di Taman Makam Pahlawan Seroja, Tai Besi, Dili. Bagi orang awam, mungkin ini terlihat seperti upacara biasa. Tapi bagi keluarga prajurit, ada duka yang mendalam setiap kali peti jenazah diturunkan ke liang lahat, diiringi tembakan salvo penghormatan. Dengan tegar, Ibu Ani selalu membesarkan hati keluarga yang ditinggal oleh suaminya, menyumbangkan jiwa dan raganya demi bangsa dan negara tercinta. Dalam hati saya pikir, saya yakin bahwa Ibu Ani pasti menyimpan kecemasan yang sama karena Bapak SBY menghadapi risiko yang sama sebagai komandan di garis depan. Tapi sebagai istri komandan ketika itu, tentu beliau harus terlihat tegar apapun situasinya. Jiwa patriotisme saya lebih tertanam lagi ketika pada awal tahun 2000-an sebagai komandan pluton di Batalion Infanteri Lintas Udara 305 Kostrat, saya mendapat tugas untuk melaksanakan operasi militer di Aceh. Tugas yang saya emban selama 1 tahun ini membuat saya makin memahami bahwa setiap prajurit harus mengambil resiko yang paling tinggi, gugur di medan tugas demi menjaga tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
Dalam penugasan itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai komandan tim khusus, saya juga merasakan pentingnya kebinekaan. Sedikit bercerita bahwa pada suatu waktu ketika saya akan memimpin serangan di suatu wilayah yang dikuasai oleh gerakan separatis bersenjata, kemudian harus melaksanakan serbuan mendadak begitu, dan juga situasinya kurang menguntungkan karena hujan lebat. Tentunya ini menghadapi hambatan-hambatan di lapangan. Sesuai prosedur, kami harus mengungsikan warga dan melindungi warga sipil. Disinilah hambatannya. Itu foto saya waktu masih muda. Yang ada di tengah-tengah itu Letnan 2 Agus Harimurti Yudhoyono. Hampir semua warga sipil tidak menguasai dan mengerti bahasa Indonesia ketika itu. Kami beruntung karena wakil komandan tim saya, namanya Sersan Muslim Lara, dia seorang putra asli Aceh. Nah, karena orang Aceh asli, maka dia tentu paham tentang menggunakan bahasa Aceh dan juga mengerti budaya setempat. Alhamdulillah, karena keragaman dalam tim kami itu, tugas pertempuran sekaligus tugas melindungi warga dapat kami laksanakan dengan baik. Saya mengerti mengapa demi NKRI setiap jengkal tanah harus kami jaga dan harus kami pertahankan. Itulah sebabnya NKRI benar-benar berada dalam jiwa raga kami, bukan hanya dalam slogan dan spanduk-spanduk yang belakangan ini saya lihat banyak dipasang di kota Jakarta. Slogan spanduk penting untuk mengingatkan kita semua, tetapi seharusnya lebih dari itu. Jiwa patriotisme, NKRI harga mati, persatuan, kebinekaan harus terpatri benar-benar dalam hati sanubari kita. Saya sadar benar sepenuhnya bahwa setiap keputusan seorang komandan militer mengandung resiko. Resikonya tidak sederhana, tidak ringan. Resiko nyawa bagi pasukannya sendiri dan juga bagi dirinya. Sama halnya seperti yang saya alami. Di lapangan, keputusan beresiko itu harus saya ambil dengan cepat dalam situasi yang menekan. Sebagai komandan, setiap nyawa tentu sangat berharga. Oleh karena itu, saya seringkali menyayangkan jika ada pernyataan bahwa demi jumlah manusia yang lebih banyak, ribuan orang kita korbankan, tidak ada masalah. Karena di tentara, di TNI kita diajarkan, demi satu warga negara Indonesia, satu army kita keluarkan. Kita harus membela setiap warga negara, kita harus membela setiap warga Jakarta. Tidak boleh mereka merasa tersakiti, merasa kalah di tempatnya sendiri. Itulah mentalitas dan pendekatan kepemimpinan seperti itulah yang harus hadir di tengah masyarakat kita. Jangan sampai mereka ketakutan setiap saat karena tidak menentu nasibnya. Jangan-jangan hari ini saya digusur, dibuang dari kota Jakarta, kehilangan pekerjaannya. Pembangunan di Jakarta tentu harus dilakukan karena kita ingin mencapai kemajuan, kita ingin Jakarta kita modern, tetapi jangan sampai jiwa dan roh dari kota Jakarta, yaitu manusianya, justru merasa sakit dan tersingkirkan. Inilah paradigma yang ingin saya angkat dalam memimpin Jakarta jika insya Allah diberikan mandat oleh rakyat. Sebagaimana para senior ketahui, semakin tinggi posisi perwira militer, dituntut kemampuan untuk memimpin, mengelola, mengambil keputusan secara tegas, serta harus berani mengambil resiko dalam berbagai situasi. Itu semua merupakan modal berharga dalam memimpin organisasi apapun, dalam profesi manapun.
Oleh karena itulah saya heran ketika ada pihak yang meragukan kompetensi kepemimpinan seorang perwira TNI dengan mempertanyakan berapa jumlah anak buah dan berapa besarnya anggaran yang dikelolanya. Bagi bangsa dan negara ini, nyawa seseorang tidak bisa dikonversi dengan besarnya anggaran. Kita tentu mempelajari sejarah perjuangan di negeri ini, termasuk bangkitnya rasa dan semangat kebangsaan yang meluap-luap di era perjuangan melawan penjajah dulu. Perjuangan dan heroisme Bung Karno dan Bung Hatta beserta para founding fathers lainnya akan terus menjadi inspirasi bagi generasi bangsa manapun bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan harus berjaya di masa depan. Nasionalisme kita tentulah nasionalisme yang positif dan bukanlah yang sempit. Indonesia juga harus mengibarkan benderanya di panggung dunia seraya menceritakan berbagai kisah sukses dalam membangun bangsa kita. Saya tentu bersyukur karena mendapatkan kesempatan sejarah untuk ikut mengemban tugas perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libanon. Selama 1 tahun kami mengusung panji-panji merah putih, tampil sebagai peacekeepers yang profesional di sepanjang perbatasan Lebanon dan Israel, guna mencegah terjadinya kembali perang di antara mereka. Disitulah saya dan teman-teman dengan jiwa nasionalisme yang tinggi makin memahami makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus ikut serta memelihara ketertiban dunia. Selama saya mengemban misi perdamaian PBB di Libanon itu pula, saya mempelajari bagaimana militer Indonesia dituntut untuk mampu menjaga netralitas dan imparsialitas sehingga bisa meminimalkan potensi konflik Libanon dan Israel. Di sana pula, saya membuktikan pengalaman teritorial TNI sangat membantu memenangkan hati dan pikiran masyarakat setempat dalam bentuk bantuan-bantuan kesehatan hingga pendidikan, termasuk menghibur anak-anak yang mengalami trauma akibat korban perang. Saat itu, sebagai perwira operasi, saya bicara kepada para senior dan juga kolega saya di setiap evaluasi bulanan bahwa kita masih kalah oleh pasukan lain yang memiliki program unggulan masing-masing. Melaksanakan tugas secara profesional saja tidak cukup. Kita juga harus punya program unggulan apabila kita ingin dipandang dunia. Alhamdulillah kami berhasil mengimplementasikan program mobil pintar yang digagas dan dibantu oleh Ibu Negara saat itu, Ibu Ani Yudhoyono, untuk merebut dan memenangkan hati dan pikiran rakyat di Libanon. Intinya begini Bapak Ibu sekalian, mengapa saya cerita ini? Kalau saya benar bisa mencoba mencintai masyarakat di Libanon Selatan, mungkin tidak ada urusan dengan kita langsung, menyentuh hati dan pikiran mereka, meyakinkan bahwa kita bisa damai, kita bisa bersatu, kita hidup dalam sebuah kemajemukan, tapi kita bisa cari persamaannya. Apalagi kalau saya diberikan kepercayaan memimpin DKI Jakarta. Karena kemajemukan adalah milik kita semua. Keberagaman adalah sesuatu yang indah, tetapi tentu harus kita perjuangkan. Saya kembali ke cerita saya di Libanon. Hasilnya sebagai apresiasi PBB dan masyarakat setempat, sejak saya bertugas dengan kontingen pertama di Libanon tersebut, kini TNI terus diberi kepercayaan untuk semakin memperluas kiprahnya menjaga perdamaian dunia. Bayangkan dari jumlah awal sekitar 850 orang di tahun 2006, kini jumlah peacekeepers kita mencapai hampir 3.000 orang yang bertugas di berbagai belahan dunia. Berkaitan dengan semangat kebinekaan, saya juga bersyukur
karena sejak remaja saya dan teman-teman dididik untuk menghormati perbedaan dan kemajemukan di antara sesama warga. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti pendidikan di SMA Taruna Nusantara dan Akademi Militer di Magelang yang selama 7 tahun memperkenalkan dan menanamkan semangat dan jiwa kebinekaan pada diri saya. Selama di SMA Taruna Nusantara misalnya, kami dilarang menggunakan bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa, meskipun sekolah kami ada di Magelang, Jawa Tengah. Saya ataupun kita semua kalau pada saat itu ketahuan menggunakan bahasa daerah tertentu, pasti kita di push up. Ini ada guru saya di sini nih, Pak Cecep sini. Betul Pak ya? Karena dianggap primordial. Karena para pamong dan guru tidak ingin kami para siswa yang datang dari berbagai penjuru Indonesia tersekat-sekat oleh primordialisme yang diwujudkan dalam penggunaan bahasa daerah masing-masing. Sedangkan di Akademi Militer, kami dididik dan ditempa untuk bisa hidup rukun dan saling hormat menghormati dengan sesama taruna yang datang dari segala penjuru tanah air dengan identitas yang tentunya beragam. Kami dididik untuk berkompetisi berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan suku, ras, agama, atau latar belakang sosial ekonomi. Di lembaga itu pula saya belajar tentang pendidikan dasar semua agama yang ada di Indonesia, agar kami semua bisa saling mengerti perbedaan masing-masing dan saling menghargai satu sama lain. Ini semua adalah modal berharga bagi kami dalam menjalankan berbagai tugas di seluruh tanah air dalam lingkungan kehidupan masyarakat yang sangat majemuk. Dalam perkembangan karier saya selanjutnya, selama 16 tahun mengabdi di jajaran TNI, makin tertanam dalam jiwa dan pikiran saya betapa pentingnya kita hidup rukun dalam keragaman atau harmony in diversity, dan juga bersatu dalam kemajemukan atau unity in diversity. Itulah makna dari sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang kita junjung tinggi. Ketika Allah menakdirkan saya yang berdarah Jawa menikah dengan istri tercinta Anissa Pohan, yang berdarah Batak. Kalau saya agak kalem, kalau dia agak, ya kan, agak terbuka begitu. Ada perbedaan, tidak selalu cocok, tetapi kita bertemu dalam persamaan dan kesamaan yang ada. Ya, saya kembali ke Anissa tadi. Maka jiwa dan nilai kebinekaan yang saya miliki itu menghilangkan hambatan bagi kami untuk menjalin kasih sayang dan kebersamaan sebagai keluarga. Saya yakin Mbok Silvi, putri asli Betawi yang bersuamikan putra Bali, Bapak Gede Sarjana, pasti mereka berdua juga mengalami hal yang sama. Satu Betawi, satu Bali. Ada perbedaan-perbedaan, tetapi alhamdulillah sudah berapa tahun Ibu Bapak? 32 tahun, alhamdulillah masih semangat dan rukun terus. Jadi kami, saya dan Mbok Silvi sudah sangat biasa dengan keberagaman dan kebinekaan di Indonesia, diwujudkan dalam keluarga kecil kami masing-masing. Kembali kepada lintasan pengabdian saya di masa lampau, secara pribadi saya sungguh bangga karena pernah bertugas dan mengabdi jajaran TNI, lembaga terhormat yang menjadi garda terdepan sekaligus benteng terakhir dalam menegakkan NKRI. Di TNI pula saya benar-benar belajar memaknai arti patriotisme yang sesungguhnya, di mana pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara tidak pernah mengenal batas waktu dan medan penugasan. Saya berjanji akan membawa semangat dan nilai-nilai mulia seperti itu dalam medan pengabdian saya yang baru ini. Jika Tuhan Yang Maha Kuasa menakdirkan dan jika rakyat memberikan mandatnya kepada saya untuk memimpin Jakarta di masa depan.
Itulah Bapak Ibu sekalian pengalaman dan pelajaran hidup yang saya petik dan dapatkan ketika kita bicara tentang NKRI, kebangsaan, kebinekaan, dan juga patriotisme. Itulah menurut pandangan saya makna dan hakiki yang sesungguhnya. Saya yakin para sesepuh dan senior yang selama ini, selama puluhan tahun mengabdi jajaran TNI dan Polri, maupun jajaran lembaga negara dan cabang profesi yang lain akan sungguh merasakan makna yang dalam dari semua itu. Semua itu terletak dalam hati dan pikiran kita, deep in our hearts and our minds. Bukan NKRI, kebangsaan, kebinekaan, dan patriotisme yang dipolitisasi sehingga menjadi bias, kabur, dan misleading. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah masih relevan setelah 71 tahun berbicara tentang NKRI, kebangsaan, kebinekaan, dan patriotisme? Bukankah isu-isu itu tidak lagi menjadi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat? Bukankah isu-isu tersebut harusnya sudah masuk museum? Karena kita sudah hidup dalam zaman dan era yang serba modern. Menurut saya, membicarakan hal-hal penting tersebut tetaplah relevan. Memang ada yang menganggap nasionalisme itu sudah usang. Alasan mereka bahwa dunia sudah menyatu. Kini bangsa-bangsa sudah hidup dalam perkampungan global, global village, yang batas-batasnya sudah kabur. Semua saling terhubung. Dunia seperti borderless, sehingga nasionalisme tak diperlukan lagi, kata mereka. Berdasarkan ilmu dan pengalaman yang saya tekuni, baik di dalam maupun luar negeri, dengan tegas saya katakan bahwa saya tidak setuju. Alasan saya sederhana. Meskipun kini bangsa-bangsa hidup dalam perkampungan global, kita harus tetap punya rumah sendiri. Tidak mungkin tinggal satu rumah dengan bangsa lain. Nah, rumah kita itulah disebut sebagai kebangsaan kita, nasionalisme kita, Indonesia. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain, sebagai negara nasional, nation state, kita wajib memperjuangkan kepentingan nasional kita. Apalagi dunia masa kini menghadirkan pula kompetisi dan persaingan yang semakin berat dan kompleks. Meskipun kini banyak kemitraan dan ikatan solidaritas global, bagaimanapun kepentingan nasional harus diletakkan di atas segalanya. Merawat dan memelihara semangat keberagaman juga tetap penting untuk kita lakukan. Bangsa kita ditakdirkan menjadi bangsa yang sangat majemuk. Di satu sisi, kemajemukan memang adalah rahmat dan kekayaan. Namun, di sisi lain juga mengandung kerawanan dan sumber-sumber konflik. Karenanya, harus terus kita rawat dan jaga dengan sungguh-sungguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di masa silam, kita pernah mengalami konflik komunal karena terjadinya benturan antar umat beragama, antar etnis, antar suku, dan antar daerah. Kedepan harus dapat kita cegah benturan atau clash semacam itu. Kedepan jangan lagi kita ceroboh dan lengah, apalagi dengan sengaja membenturkan komponen-komponen masyarakat yang berbeda-beda dalam agama, etnis, suku, dan ke daerah tersebut. Dengan kata lain, jangan mudah memanipulasi sesuatu isu dan kemudian dibawa ke persoalan kebinekaan, apalagi NKRI. Padahal sesungguhnya tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau ini terjadi, berarti kita sendiri yang menciptakan masalah dengan label kebinekaan dan NKRI itu. Hal begini bukan hanya kontraproduktif, tapi juga tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu sekalian, patriotisme juga penting untuk kita kobarkan dan aplikasikan di masa kini dan masa depan. Di era penjajahan dulu, patriotisme kita wujudkan dengan semangat rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia yang tercinta ini.
Kita berkorban jiwa dan raga untuk mengusir kolonialisme, mengusir penjajahan dari bumi pertiwi. Termasuk perjuangan dan pengorbanan para prajurit TNI dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Kini, meskipun Indonesia tidak lagi menghadapi ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI, tetapi cinta tanah air dan bela negara tetap saja harus ditumbuh kembangkan. Tentu saja kita mesti mengaktualisasikan rasa cinta tanah air dan bela negara tersebut dalam bentuk-bentuk yang baru. Misalnya, kita harus berjuang dan bekerja keras untuk membuat negara kita semakin maju, semakin adil, semakin aman, bermartabat, dan juga sejahtera. Satu contoh kecil yang menyentuh saya adalah ketika seorang petugas keamanan lingkungan di Kemayoran yang sudah bertugas selama 35 tahun dengan dedikasi penuh. Kehidupannya sangat sederhana. Harapannya pun tidak pernah muluk-muluk. Ia hanya ingin lingkungan RT RW-nya aman dan tentram. For me, he is the real patriot. Ia adalah patriot sejati yang harus diapresiasi oleh kita semua. Menghadapi persaingan kepentingan dengan negara lain, apakah di bidang politik, ekonomi, maupun keamanan misalnya, patriotisme yang kita wujudkan adalah aksi-aksi nyata sehingga membuat Indonesia menang dalam persaingan global. Bapak, Ibu, para sesepuh dan senior yang saya cintai dan banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama, Jakarta adalah mini Indonesia, etalase dan jembatan ke dunia internasional, serta role model dan barometer kehidupan bangsa Indonesia. Karenanya kita sepakat dan bertekad membangun Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan dan rasa kebinekaan yang tinggi. Ini harus dapat diwujudkan dan dicontohkan di kota megapolitan Jakarta ini. Teguhnya rasa kebangsaan dan kebinekaan tidak akan datang dengan sendirinya. It should never, ever be taken for granted. Tetapi harus terus-menerus kita rajut dan kita semaikan serta kita perkokoh. Para pemimpin dan tokoh masyarakat di Jakarta harus bisa menjadi contoh dan sekaligus memberi contoh atas kuatnya rasa kebangsaan dan kebinekaan tersebut. Mengingat isu SARA adalah isu yang sensitif, maka semua pihak harus sungguh menjaga harmoni dan toleransi yang setinggi-tingginya. Semua pihak mesti pandai bertenggang rasa, seraya mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai. Mari kita cegah tutur kata dan perbuatan yang bisa melukai hati saudara-saudara kita yang berbeda identitas, apalagi yang berkaitan dengan keyakinan dan ajaran. Bapak Ibu sekalian, hari Jumat 2 hari yang lalu, saya mengunjungi Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Ini salah satu kecamatan terpadat di Asia Tenggara. Saya disambut hangat oleh ribuan warga, di mana sekitar 60%-nya adalah warga keturunan Tionghoa. Saya terkesima melihat kerukunan hidup warga di sana. Ada ketua RW yang keturunan Tionghoa, sementara ketua RT-nya dijabat oleh Pak Haji. Kehidupan bertetangga berjalan harmonis selama belasan tahun. Tak ada ketakutan karena semua menjaga serta saling menghormati tanpa harus menjadi homogen. Jadi kerukunan hidup antara warga dengan suku, ras dan agama yang berbeda sudah lama kita lakukan, bukan hal yang baru. Kebinekaan bagi warga Jakarta bukanlah sekedar festival, tapi kenyataan hidup yang sudah lama berlangsung sejak kota ini berdiri ratusan tahun yang lalu. Kebinekaan adalah DNA kota Jakarta. Para pemimpin dan tokoh masyarakat haruslah menyuburkan kasih sayang dan rasa persaudaraan di antara komponen masyarakat yang berbeda identitas,
Dan jangan sebaliknya, mudah menyebarkan serta membesarkan rasa kebencian di antara kita semua. Yang harus kita suburkan adalah love atau kasih sayang, dan bukan hatred atau kebencian. Pemimpin Indonesia, termasuk pemimpin Jakarta, tidak boleh berjiwa sektarian dan partisan, khususnya jika menyangkut keberagaman kita sebagai bangsa. Jika ada gejala-gejala ataupun insiden-insiden kecil yang bisa mengganggu kerukunan antar komponen yang berbeda identitas tersebut, pemimpin harus segera ambil langkah-langkah yang tepat dan bijak agar hal itu tidak berkembang ke arah yang lebih buruk lagi. Negara harus hadir dengan cepat. Jangan sampai membiarkan kita anggap biasa, kemudian ternyata terlambat, sudah tersakiti, sudah terluka, dan juga sudah tergores hati para pemeluk agama di negara kita, dan juga tergesek antara komunitas yang berbeda identitas tersebut. Sekali lagi, negara harus hadir dengan cepat. Kita tidak boleh lupa bahwa konflik komunal di Sampit pasca krisis 1998 serta konflik komunal yang lebih dahsyat lagi yang terjadi di Poso, Ambon, dan juga Maluku Utara awalnya juga dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang tidak langsung berkaitan dengan SARA, tetapi dengan cepat meluas dan membesar. Di samping diteruskan, diperlukan dialog secara terus-menerus, perlu kita hidupkan forum kerukunan antar identitas, baik agama, etnis, suku, dan asal daerah, sebagai wadah yang sah dan memiliki legitimasi yang tinggi untuk senantiasa menjaga kerukunan dan kebersamaan warga Jakarta. Kalau wadah dan forum kerukunan itu telah ada, menurut saya harus lebih ditingkatkan intensitas dan efektivitasnya. Namun, untuk menjaga kerukunan dan kebinekaan, menurut saya tidak harus selalu kita kaitkan dengan upaya pencegahan konflik di antara mereka. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Menggelar acara budaya, pameran, kuliner, wisata sejarah, dan kegiatan sejenis yang dapat lebih menyatukan serta meningkatkan apresiasi satu sama lainnya juga sebuah cara yang baik. Saya yakin di Jakarta ini banyak kegiatan yang edukatif dan konstruktif yang dapat kita lakukan. Contoh kecil saja, saya alami sendiri di Cengkareng, Jakarta Barat hari Senin lalu. Saya memenuhi undangan warga. Saya terpana ketika melihat lautan manusia yang menyambut. Saya diajak masuk ke kawasan hunian yang padat. Di setiap RW saya disambut dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mengalungi saya sarung, syal. Ada pula yang menyambut saya dengan rebana, pencaksilat, dan ondel-ondel. Suasananya meriah, persis seperti festival budaya aneka warna yang mencerminkan keragaman warga Jakarta. Tidak terasa, kami berjalan selama 5 jam non-stop, menempuh jarak 11 km, mengelilingi 5 RW dan 60 RT, menyapa lebih dari 10.000 warga setempat. Untungnya saya dulu digembleng di TNI, jadi kalau 5 jam jalan saja alhamdulillah sih masih oke. Karena kita biasa naik turun gunung. Ada istilahnya begini, setinggi-tingginya gunung, lebih tinggi kakinya prajurit. Saya lanjutkan. Ini adalah gerilya lapangan yang paling panjang dan paling lama yang pernah saya jalani selama berkampanye. Antusiasme warga dan semangat untuk perubahan menuju Jakarta yang lebih baik dan manusiawi, menghilangkan segala rasa lelah serta semakin memantapkan hati dan langkah saya dalam perjuangan memenangkan pemilihan gubernur Jakarta ini. Saya dan Prof. Silvi berkomitmen untuk aktif mengelola kehidupan yang harmonis dari warga Jakarta yang berbeda identitas.
Secara berkala akan saya lakukan pertemuan dengan forum kerukunan antar identitas agar kita bisa terus menjaga kerukunan di antara mereka seraya mencegah gesekan dan benturan yang tidak perlu terjadi. Melalui pendidikan harus semakin kita intensifkan pengajaran baik teori maupun praktek kepada anak didik agar terbentuk sikap, nilai dan perilaku yang kuat untuk menjaga persatuan dan keberagaman kita. Melalui APBD Jakarta, saya berencana untuk menyiapkan anggaran yang cukup agar upaya menjaga kerukunan antar identitas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Saya ingin menggarisbawahi sekali lagi, sebagaimana yang telah saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa Jakarta adalah rumah bagi semua. Jakarta adalah sistem ruang kehidupan bagi semua warganya. Itulah alasan saya dan Pok Silvi mengkampanyekan slogan Jakarta untuk rakyat. Jakarta for all. Tidak boleh, sekali lagi tidak boleh ada warga yang apapun agama, etnis, suku, dan asal daerahnya yang merasa takut dan hidup tidak tentram di kota ini karena merasa terancam oleh saudara-saudaranya yang kebetulan berbeda identitas. Nah, ada cerita yang menarik. Pada hari Sabtu 3 Desember 2016 yang lalu, saya berkunjung ke kawasan Pantai Indah Kapuk dan Muara Karang, Jakarta Utara. Di sana saya bertemu dengan komunitas Tionghoa yang menyambut saya dengan antusias, termasuk disambut dengan barongsai yang atraktif. Setelah berbincang-bincang dengan baik, sebagian dari mereka berkata begini, "Pak Agus, tolong kalau Bapak jadi gubernur, kami ini jangan didiskriminasi, jangan disingkirkan ya Pak." Saya tertegun mendengar pernyataan itu. Saya tidak menyangka. Tentu segera saya jawab, "Ibu, mengapa punya pikiran seperti itu? Saya tidak mungkin bertindak seperti itu. Jangankan bertindak, berpikir pun tidak mungkin. Saya akan adil dan mengayomi semua, termasuk saudara-saudara saya etnis Tionghoa." Namun ternyata pernyataan itu diulangi kembali. "Benar ya Pak, janji ya Pak, jamin ya Pak, kami tidak disingkirkan, tidak ada diskriminasi bagi kaum minoritas." Tentu saya menegaskan sekali lagi, saya janji dan saya akan menjamin itu, bahwa saya akan berdiri di atas semua golongan, berlaku adil dan tidak akan pernah berlaku diskriminatif. Selepas kunjungan itu, saya sampaikan kepada teman-teman yang tergabung dalam tim sukses Agus Silvi, betapa fitnah atau black campaign itu telah menjamah kemana-mana, dari satu isu ke isu yang lain, termasuk yang tadi katanya akan melakukan diskriminasi, bahkan menyingkirkan saudara-saudara kita etnis Tionghoa. Kepada saudara-saudara saya penduduk Jakarta, apapun agama, etnis, suku, dan asal daerah yang mendengarkan pidato saya ini, dengan tegas saya menyampaikan bahwa saya akan berbuat adil serta melindungi dan memberikan rasa aman kepada saudara semua. Itu tekad dan komitmen saya bersama Pok Silvi. Tidak ada DNA keluarga kami yang anti kemajemukan atau bersikap rasialis dan diskriminatif. Mudah-mudahan hujan deras mengamini kita semua yang ada di sini. Lanjut.
Saya masih ingat sejak bulan Oktober 2016 yang lalu, disebarkan rumor jika saya terpilih menjadi gubernur, maka kartu Jakarta Sehat atau KJS dan kartu Jakarta Pintar atau KJP akan dihapus. Saya tekankan lagi bahwa isu ataupun rumor ini tidak benar. Kami bahkan menyiapkan program dan anggaran, insya Allah jika terpilih menjadi gubernur, untuk meningkatkan program-program pro rakyat termasuk KJP dan KJS tadi agar bisa lebih efektif, karena di lapangan kami melihat masih cukup banyak kantong-kantong masyarakat yang belum terjangkau program layanan kesehatan dan pendidikan Pemda Jakarta ini. Diisukan pula bahwa gaji dan tunjangan pegawai jajaran Pemda Jakarta akan saya turunkan. Jelas tidak mungkin, karena justru jika pendapatan Pemda Jakarta meningkat, kesejahteraan mereka secara bertahap akan kita tingkatkan. Hal lain lagi, diisukan pasukan oranye, petugas kebersihan kota Jakarta akan saya bubarkan. Itu juga bohong, ya, tidak benar. Pasukan oranye akan kita pertahankan, bahkan akan kita tingkatkan kesejahteraannya. Dan masih banyak lagi rumor dan berita bohong yang sangat merugikan perjuangan saya bersama Po Silvi. Pada kesempatan ini saya memohon, jika Bapak Ibu mendengar berita-berita bohong seperti itu, berkenan kiranya untuk menyampaikan bahwa semua itu tidak benar dan mencoba mengklarifikasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Prinsip dan etika politik yang saya anut dan jalankan dalam pemerintahan dan pembangunan adalah kesinambungan dan perubahan. Kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh para gubernur terdahulu yang masih baik dan relevan akan tetap kami jalankan. Jangan seperti seolah-olah Jakarta ini baru ada 5 tahun yang lalu. Ini sudah ratusan tahun berdirinya, dan ada pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah sebelumnya yang harus diapresiasi. Mereka telah berupaya juga untuk membangun kota Jakarta. Jangan seolah-olah mereka semua itu tidak ada aksi ataupun program-program nyatanya. Saya dan Po Silvi, apalagi Po Silvi, 31 tahun mengabdi di birokrasi Pemda DKI Jakarta. Melayani 7 gubernur, bayangkan 7 gubernur. Luar biasa. Inilah yang kita harapkan, adanya keberlanjutan, kesinambungan dari periode kepemimpinan 1 dan seterusnya. Termasuk jika insya Allah saya dan Po Silvi mendapatkan amanah memimpin Jakarta. Sementara kebijakan dan program-program yang tidak tepat dan tidak relevan, tentunya harus kita lakukan perubahan, koreksi, atau perbaikan. Ini adalah sebuah keniscayaan karena kita ingin melakukan akselerasi terhadap kemajuan di Jakarta. Jangan sampai ada kesan, ya, bahwa saya ini anti keberlanjutan. Apa yang sudah dirintis oleh sebelumnya pasti akan ditinggalkan begitu atau dirubah dengan begitu saja. Tidak, saya ingin ada keberlanjutan terhadap hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya sebesar-besar oleh rakyat. Tetapi kita tahu masih banyak pula yang belum sempurna, masih banyak juga permasalahan di Jakarta ini. Saya tidak akan ragu-ragu karena saya dan Po Silvi termasuk orang-orang yang gemar berkreasi dan gemar melakukan perubahan. Sekali lagi, jangan sampai ada kesan kerja keras dan inisiatif dari gubernur-gubernur sebelumnya dinihilkan begitu saja. Bapak, Ibu, para sesepuh dan senior, itulah visi, komitmen, dan program aksi yang akan kami jalankan di Jakarta
guna merawat dan menjaga keberagaman kita sebagai bangsa yang majemuk. Jika insya Allah Tuhan menakdirkan saya dan Pak Silvi untuk memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Saya berpendapat bahwa harmoni, toleransi, unity in diversity tak cukup didemonstrasikan melalui parade dan pawai. Tidak cukup dipampang dalam spanduk-spanduk besar ataupun sekedar dijadikan sebagai jargon dan retorika seperti kebinekaan harga mati. Harmoni, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman pertama-tama harus terpatri dan bersemi dalam hati setiap warga negara Indonesia dan diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju? Setuju? Menjaga harmoni, toleransi, dan keberagaman harus menjadi prioritas dan agenda utama setiap pemimpin dan tokoh masyarakat. Dalam keadaan apapun, kita harus memiliki kepedulian yang tinggi dan mampu bertindak dengan cepat, tepat, dan bijak jika ada ancaman terhadap kerukunan dalam keberagaman kita. Sebelum mengakhiri pidato saya ini, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya Indonesia sering dijadikan sebagai role model atau contoh yang baik dalam menjaga kerukunan dalam keberagaman, harmony in diversity. Oleh karena itu, janganlah kita justru mundur kembali ke belakang, karena banyak negara di dunia ini yang ingin mencontoh keberhasilan negara kita. Saya teringat pada tahun 2009 yang lalu, saya pernah diminta untuk memaparkan tentang success story of Indonesia dalam menjaga kerukunan bangsa di hadapan ratusan mahasiswa Harvard University. Selanjutnya pada tahun 2014, saya juga diminta oleh US Army Command and General Staff College untuk berbagi pengalaman sejarah Indonesia dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan keutuhan bangsa yang majemuk di hadapan ribuan perwira siswa di institusi tersebut. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dinilai berhasil dalam proses nation building ketika banyak negara yang gagal melakukannya. Bapak, Ibu, para sesepuh dan senior yang saya cintai dan muliakan, dapat saya simpulkan bahwa jikalau hari ini saya ditanya, Agus Harimurti Yudhoyono, apakah kamu siap untuk menjaga NKRI dan kebinekaan sebagaimana yang diajarkan para senior dan dititipkan warga Jakarta? Mumpung ada banyak senior di sini, mohon maaf saya intermezzo sedikit ya, boleh ya? Jadi kata siap ini ada ceritanya kalau di militer. Kita semua tentu paham dan sering mendengar kalau prajurit TNI diberi perintah pasti jawabannya? Jawabannya? Sebenarnya kata siap itu punya sejuta makna, tergantung intonasi jawabannya. Contohnya nih, contoh ya. Mohon izin Pak SBY ya, kita yang sejauh dulu. Biasanya para senior itu suka cek kepedulian juniornya. Paling sering tuh begini. Kamu kenal saya tidak? Sambil nutup papan namanya sebelah kanan kan? Kamu kenal saya tidak? Langsung si junior jawab, siap, kenal, siap. Gitu. Kemudian senior akan mengulangi, kenal saya tidak? Terus agak lunak jawabannya pun agak lunak, siap, tapi masih keras begitu. Kemudian yang ketiga tanya lagi si senior ini dengan nada yang semakin lunak juga, kenal tidak? Kenal tidak? Junior pun menjawab dengan senada lunak, siap. Akhirnya si senior bertanya dengan nada paling rendah, siap kenal atau siap tidak? Akhirnya junior pun udah lemes gitu kan, siap tidak.
Saya yakin yang pernah mau ditindak oleh senior seperti itu pasti akan ingat ceritanya. Kembali ke pertanyaan tadi. Sebelum lupa, pertanyaan apa tadi kan? Jika kamu Agus Harimurti Yudhoyono, apakah kamu siap untuk menjaga NKRI dan kebinekaan sebagaimana yang diajarkan para senior dan juga dititipkan warga Jakarta? Bapak Ibu sekalian, dengan tegas saya jawab, saya siap menjaga NKRI dan kebinekaan. Terima kasih. Saya juga akan siap untuk melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Meskipun tidak lagi berada dalam struktur TNI, saya juga akan tetap mencintai institusi TNI dan insya Allah akan terus berupaya memberikan kontribusi nyata kepada TNI, bangsa dan negara yang sangat kita cintai. Akhirnya, menutup pidato politik ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran para sesepuh dan senior dalam acara ini. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada para pemimpin dan pemuka agama serta identitas yang lain. Kami, generasi yang lebih muda, banyak belajar dari kearifan para sesepuh dan senior dalam merajut dan memelihara kebersamaan dan keberagaman kita. Khusus kepada para sesepuh dan senior dari kalangan purnawirawan TNI dan Polri, sebagai generasi yang lebih muda, kami bangga karena Bapak dan Ibu telah menjadi dan memberi contoh dalam kebinekaan ini. Nasihat para sesepuh agar dalam kehidupan bangsa Indonesia, semodern apapun, untuk tidak meninggalkan jati diri dan nilai-nilai luhur atau kearifan dari Pancasila dan bangsa ini akan terus kami lakukan. Sekali lagi kami mohon doa restu dan dukungan Bapak dan Ibu sekalian agar cita-cita dan perjuangan kami, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni, untuk melakukan perubahan menuju Jakarta yang lebih baik di masa depan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Kalah suara hujan. Apa karena sudah berhenti hujannya? Mudah-mudahan semangat itu adalah semangat perjuangan untuk perubahan menuju Jakarta yang semakin maju lagi. Hadirin yang saya muliakan, ada tradisi yang harus saya jalankan sekarang ini, yaitu di akhir pidato politik saya harus menyampaikan sebuah pantun. Boleh pantun ya? Pergi ke warung membeli roti, jangan lupa kopi dan susu. NKRI dan kebinekaan harga mati. Mantapkan hati.